pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan saat teduh sejenak. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan pada kerajaan-Mu, diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Untuk doa pembukaan kami serahkan kepada Pak Andi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah memimpin kami semua untuk hadir di rumah-Mu Tuhan. Untuk kami bersama-sama melakukan perekaman ibadah online ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, supaya semua yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Teristimewa juga untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Mohon kiranya urapan-Mu dari surga menyertai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Bapa, terima kasih menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan memuji Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, glory,
haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan. Kita akan memuji kasih-Nya seperti sungai. Di sungai kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai hatiku, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hati. Saya akan membacakan hukum Allah yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya kita dapat menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Waktu Tuhan Tolong Saya. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan buta, tapi oleh cinta Tuhan beri sejahtera. Waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya, waktu Yesus tolong saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya, waktu putus asa Tuhan panggil saya, bebaskanku dari derita.
tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Waktu Yesus tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Dia. Waktu Yesus tolong saya. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan tiba waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan sambil memuji, bagi Yesus kuserah. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tangan kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Terima kasih atas persembahan saudara-saudara semua. Kiranya kita dapat memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Kita akan tiba waktunya mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Hilton. Sebelumnya kita memuji suara Tuhan. Dengarkanlah suara
Sang Juru Selamatku, pikul salibnya seumur hidupmu, selalu ada janjinya menjadi murid Tuhan. Dengarkanlah perintah Tuhan mengutus kita untuk menjadi abdi Tuhan, menyaksikan namanya. Ikutlah Yesus, Sang Juru Selamatmu, pikul salibnya seumur hidupmu, setia selalu ada janjinya menjadi murid Sang Juru Selamat. Tuhan. Ikutlah Yesus, Sang Juru Selamatmu, pikul salibnya seumur hidupmu, setia selalu pada janjinya menjadi murid. Menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan. Kami persilakan hambanya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan membaca bagian daripada firman Tuhan yang terambil daripada kitab Mazmur, pasal yang keempat, ayat yang ketujuh dan yang kedelapan. Demikian firman Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah membaca bagian daripada firman-Mu. Tuhan tolong pimpin kami di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ada orang-orang duniawi, ada orang-orang yang mencari hal yang surgawi. Nah, orang duniawi ciri khasnya begini. Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Siapa yang akan membuat kita melihat yang baik? Kebaikan apa yang mereka maksudkan di dalam ayat yang ke-8? Kebaikan itu beritanya adalah kelimpahan gandum
dan anggur. Yang mereka dambakan hanyalah kelimpahan kekayaan dunia ini, agar mereka dapat menikmati kesenangan-kesenangan jasmani dengan berlimpah. Sejauh ini mereka benar bahwa mereka menginginkan apa yang baik dan merindukan. Boleh saja, tidak salah. Karena secara umum mereka bertanya, siapa yang akan membuat kami berbahagia? Tapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Satu-satunya yang dapat membuat mereka berbahagia ialah diri mereka sendiri dan dunia yang sedang mengajarkan kepada mereka. Maka mereka akhirnya membuka diri terhadap nasihat-nasihat yang jahat. Lebih memilih bersandar kepada yang lain melebihi daripada Allah pencipta. Sehingga mereka hidup rela tanpa Tuhan. Masa sih ada? Wadah ya. Kita contohkan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semasa pandemi ini, ya, di dalam masa pandemi ini banyak gak orang yang olahraga? Banyak, banyak, gitu ya. Tetapi kita melihat bedanya orang yang di dalam Tuhan dengan yang di luar Tuhan. Misalnya, ya, mereka memilih alat olahraga yang harus bermerek. Dan kalau nggak bermerek, kayaknya gengsi mereka turun begitu. Padahal alat-alat yang mereka pakai, bukankah itu adalah fungsinya? Fungsinya baik atau tidak? Begitu ya. Bukan masalah gengsinya. Nah, ini kalau udah bicara gengsi, udah nggak masuk akal, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Betul? Betul, nggak masuk akal ya. Jadi misalnya alat transportasi goes sampai ratusan juta dijalanin begitu ya. Bahkan mereka juga ada alat-alat yang lebih daripada itu ada, bukannya nggak ada. Nah itu kan sudah di luar daripada fungsinya, yaitu menyehatkan. Tapi bukan hanya masalah menyehatkan, tetapi gengsinya ditinggikan. Nah, lalu ada nggak ibu-ibu ya sekarang sibuknya apa? Bercocok tanam, baik nggak? Baik, bagus nggak? Bagus, jangan dibilang nggak bagus begitu ya. Tetapi karena ada satu pohon yang sangat dianggap bernilai begitu ya, dan bagi saya apanya gitu ya, daunnya yang biasa kita melihat yang utuh sekarang makin bolong, makin mahal. Waduh, kita udah tahu ya langsung ya. Berarti kita di dalam mengisi kehidupan untuk mencari bahagia itu akhirnya mengejar. Begitu. Nah, belum lagi yang menghabiskan waktunya untuk drama Korea, drakor. Waduh, sampai berseri-seri begitu ya. Ngetesnya nanti gampang Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa pada waktu kita menonton itu berseri-seri rasanya lama atau sebentar? Ya, pada senyum-senyumnya. Rasanya sebentar bukan? Seru. Ada gemesnya, gregetannya, sampai ada sedihnya, sampai senangnya, begitu ya, campur-campur, begitu ya, sampai nggak berasa. Sehingga waktu demi waktu mereka habiskan untuk hal-hal yang tidak bernilai kekekalan. Mereka mencari apa yang dapat dilihat, apa yang dapat dirasakan, dan rasanya itu baik. Sehingga mereka tidak menunjukkan rasa peduli akan hal-hal yang baik, tetapi tidak terlihat.
Ya, dari mana? Yaitu Allah yang tidak terlihat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang pilihan yang kedua. Pilihan kedua adalah pilihan yang paling bijak, di mana Daud dan sedikit orang-orang yang saleh, yang setia kepada Tuhan, mereka menjauhkan diri dari keinginan-keinginan itu. Bahkan mereka bergabung di dalam doa Mazmur 4 ini. Mengatakan, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan mendengar suara Tuhan melebihi suara orang-orang banyak yang di sekitarnya. Allah tentu sudah memisahkan Daud bagi dirinya sendiri, dan dikatakan Daud berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu, ia memisahkan dirinya sendiri dengan sesuatu sifat yang luar biasa berbeda. Mereka ingin mendapatkan apa saja yang baik, kebaikan dunia. Tetapi sekarang kita belajar, kebaikan apa saja ternyata itu tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak membuat sukacita Tuhan. Jadi kira-kira apa yang mesti kita lihat? Pertama, biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang telah dipilih Allah mengucapkan doa-doa yang dibuat mereka sendiri. Mereka mengatakan, Tuhan, biarlah kami mendapat perkenanan-Mu. Biarlah kami tahu bahwa itu yang diinginkan Tuhan terhadap saya, maka saya lakukan. Nah, menyinari kami itu seperti apa? Seperti Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bukan? Bapa kami yang ada di surga. Ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka datang ke tahta anugerah dengan tujuan bahwa hanya memperkenankan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan terhadap perbuatan-perbuatan kita. Dan bukan hanya sampai situ saja, kita juga memohonkan bagi orang lain. Nah, ini beda dengan yang dunia ajarkan. Nah, poin kita sesuai dengan tema yang diberikan adalah sukacita yang tidak tergantikan. Apa ya yang membuat sukacita di atas segala yang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebetulnya di dalam dunia ini agak menyusahkan kita ya. Karena apa? Banyak orang senang ngelihat orang susah. Nah, satu lagi, dia susah ngelihat orang senang. Coba kalau kita lihat ya, kita senang ngelihat orang susah. Jadi pada waktu melihat saya naik mobil, lalu ngelihat orang yang tidak naik mobil, kita senang. Mereka susah, saya senang. Nah, tapi terbalik tuh, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada waktu saya sudah naik mobil yang bagus, dengan AC dan ini, lalu ada lewat mobil yang lebih bagus lagi. Nah, kita senang nggak? Atau kita susah ngelihat orang senang? Nah, Bapak, Ibu, kalau terus-menerus seperti demikian, bagaimana sukacita itu muncul daripada hati kita? Nah, di dalam situasi pandemi yang kita hadapi pada hari ini, bagaimana? Ya, mungkin ada sebagian daripada kita mengalami kesusahan, kesulitan, bukan? Dan mungkin bukan hanya kesusahan dan kesulitan,
tetapi juga kita mengalami yang namanya susah tidur. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata bisa tidur itu ternyata luar biasa indah. Bisa tidur nyenyak itu luar biasa indah. Karena apa? Karena biasanya kekhawatiran hidup itu membuat kita tidak bisa tidur nyenyak. Situasi kondisi yang sedang kita hadapin menjadi pemikiran kita. Alih-alih kita punya iman, ya imannya kita hancur berantakan, imun kita juga akhirnya hancur dan berantakan. Di Alkitab ada seorang yang bisa tidur dan tidurnya itu di gudang, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hah, dalam gudang bisa tidur? Bahkan bukan hanya tidur, dia bisa tidur dengan sukacita. Di mana? Ada. Yaitu kakek moyang daripada Daud. Boas, dia melihat hasil ladang gandumnya panen luar biasa, tetapi dia tidak memuaskan untuk dirinya sendiri, tetapi dia melihat ada orang-orang, lalu dia sapa dengan sukacita. Shalom, shalom. Kalau bahasa kita, ping-an, ping-an, ping-an. Wah, puji nama Tuhan ya. Kita memberkati orang-orang ya untuk mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sukacita. Ya lalu orang-orang yang pekerjanya menjawab, wah ya Bapak itu orang yang diberkati. Nah pada waktu dia melihat sekeliling gitu ya, terus dia lihat, ada orang asing di sana. Lalu dia nanya kepada para pekerja, siapa itu? Oh itu orang Moab namanya Ruth. Lalu dia perhatikan, lalu hatinya timbul belas kasihan. Biarkan dia bekerja, jangan diganggu. Nah, setelah itu kita melihat Ruth bekerja dan bekerja dari sehari-harian itu. Nah, setelah itu Boas masih mendampingi para pegawainya, lalu dia tertidur di gudang. Ya. Permisi nanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, siapa yang di sini bisa tidur dalam gudang? Ya. Dan bukan hanya bisa tidur dalam gudang, dia penuh dengan sukacita bisa tidur dalam gudang. Jangan-jangan ya, kita bilang bahwa kita harus punya kamar yang bagus, lalu berair kondisi, lalu juga tempat tidur kita harus yang nyaman seempuk mungkin, dan beli harganya sampai ratusan juta. Orang bisa membeli tempat tidur yang mahal, tapi belum tentu bisa tidur nyenyak di ranjang yang mahal. Kalau kita perhatikan di sini, ini masalah tentang kekhawatiran hidup sebetulnya. Dan sebetulnya itu dimulai dari mana? Dimulai sebetulnya adalah karena kita bersalah, melanggar, dan kita berdosa, dan kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa itu, maka membuat semuanya menjadi susah. Dan Tuhan kita, Yesus Kristus, mau datang dari surga, turun ke dalam dunia, lalu menyelesaikan itu semua. Maka kalau kita bisa mengatakan, sukacita yang tidak tergantikan adalah harusnya saya mati dan binasa. Tetapi setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya hidup bersukacita bersama dengan Tuhan. Jalannya udah beda ya.
Jalannya apa? Dulu saya berjalan menuju kepada kebinasaan, kehidupan yang tidak akan pernah menyenangkan. Tidak ada sukacita lagi. Tetapi setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sekarang kita bisa berjalan ke sana, menuju kepada kekekalan, sambil di dalam menuju tersebut, kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan mendapatkan sukacita yang tidak tergantikan. Karena apa? Karena betul, ya, karena kita sudah diselamatkan jiwa kita. Nah, kalau orang yang sudah diselamatkan, cara berpikirnya sudah lain, tidak seperti ke arah sana lagi, tetapi ke arah ke sana. Pada waktu kita mendapatkan berkat, bukan untuk kita lagi sendiri, tetapi justru kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya sudah diberkati oleh Tuhan. Berarti ada maksud dan rencana Tuhan. Maka saya mau. Saya menjadi saluran berkat. Wah, beda kan? Nah, yang menarik Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian adalah waktu kita menyenangkan hati orang lain, tanpa kita sadari, kita bersuka cita. Seringkali begini Bapak Ibu ya, kita tidak pernah mau menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Itu adalah suatu rahmat, anugerah daripada Tuhan. Seringkali kita tidak pernah mau menyadari bahwa waktu kita mendapatkan berkat-berkat jasmani, itu juga adalah daripada Tuhan. Dan kita tidak pernah mensyukuri. Selalu kita banding-bandingkan dengan yang lain. Tapi suatu ketika, saya punya pengalaman yang menarik. Gitu ya. Anak kami belikan sepeda. Ya. Wah, waktu dia mendapatkan sepeda itu, sukacitanya luar biasa. Senang sekali. Ya, dia mainin, ya, dia bunyiin belnya, kering-kering-keringnya, lalu dia menggoes. Wah, pergi kemana-mana ya. Nah, itu dia tiap hari melihat sepedanya, dia bilang kepada kami dan bersyukur. Terima kasih ya Papa, terima kasih ya Mama. Ya, lalu kami bilang, ya nikmatilah, itu daripada Tuhan. Sukacita dia hilang pada waktu apa? Tetangga kami punya sepeda dan lebih bagus dan lebih lengkap daripada yang punya anak kami itu. Wah, mulai saat itu sukacitanya hilang, lenyap. Yang ada adalah langsung dia bilang kepada mamanya, "Ma, sepedanya udah jelek nih, udah gak bagus nih, ganti dong." Nah, istri saya bilang, "Loh, ini kan masih baru." "Iya, tapi kurang ini, kurang itu." Wah, ada saja alasannya. Istri saya melihat kepada saya. Lalu saya bilang kepada anak kami, "Kamu ya, pada waktu tidak punya, lalu punya, kamu senang gak? Senang. Nah, sekarang pas waktu kamu punya, kenapa kesenangan kamu hanya sementara? Karena kamu melihat kan, orang yang lain ternyata punya lebih bagus. Dan kamu rasa punya kamu, yang kamu miliki, itu sudah tidak bagus." Dia diam saja. Lalu kami katakan, nikmatilah apa yang ada. Syukurilah apa yang ada. Tapi dia makin hari, makin bermain dengan temannya, pulang makin tidak ada sukacitanya. Bahkan yang mulai ekstrim, sepedanya ini dia sengaja dia bentur-benturkan ke tembok. Ya,
lalu sengaja dijatuhkan sampai rusak sedikit demi sedikit ya. Nah, kami berdua ngobrol. Wah, ini anak kami tidak pernah mau mensyukuri atas apa yang sudah diterima ya. Gimana ya? Lalu saya bilang, biarlah kita tunggu saja. Ya, sampai betul-betul memang sepedanya sudah tidak bisa dipakai. Sampai suatu ketika, ya, sepedanya patah Bapak Ibu. Patah, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, lalu anak kami menangis, lalu dia bilang, "Pak, rusak, Mah, rusak." Lalu kami bilang, "Ya sudah, kita ke tukang las ya." Kaget dia, karena dia pikir akan dibelikan yang baru. Kami bawa, ya. Jadi saya dengan anak saya bawa ke sepeda tersebut yang patah, bawa ke tukang las. Nah, lalu tukang las melihat, lalu dicopotkan roda dan yang lainnya, lalu dia melakukan las. Lalu anak saya bilang, "Pak, jelek dong, warnanya sudah rusak, itu kena api." Dia bilang, "Iya, nanti dicat." Saya bilang gitu ya. Dia diem aja, karena dia berpikir dia akan digantikan. Tapi saya sudah putuskan, Tuhan, berikan saya hikmat untuk bisa mendidik anak kami ini. Nah, setelah selesai, lalu saya beli cat, lalu saya cat. Nah, sudah jadi, Nak. Lalu dia diem saja. Nah, saya bilang, "Nak, kita ke ujung rumah kita yuk." "Ngapain, Pak?" Nah, di ujung rumah kami ada warung rokok. Seorang bapak dengan seorang ibu yang memiliki anak yang lebih kecil sedikit daripada anak kami. Nah, lalu kami ketemu dengan pedagang rokok tersebut, lalu saya utarakan bahwa ini sepeda akan kami berikan kepada anaknya. Anaknya mau nggak? Gitu ya. Nah, anaknya keluar daripada warung tersebut, ya. Lalu dia melihat, wah, kelihatan matanya bercahaya, bersinar-sinar, mulutnya senyum. Lalu dia bilang, "Om, nggak salah, Om, nggak salah buat saya." Ya, saya bilang, "Iya, kalau kamu mau, silakan." Ya, karena anak kami sudah tidak mau lagi. Wah, habis itu dia ngelihat kepada anak kami, dia pegang anak kami, lalu dia dengan menggoncang-goncang, "Aduh kakak, makasih ya, kakak baik sekali." Wah, lalu anak tersebut memakai sepeda yang bekas dilas tersebut, yang bekas ditabrak-tabrak oleh anak kami. Wah, dia penuh dengan sukacita. Saya melihat itu, lalu saya ajak anak kami lihat. Muka yang seperti itu yang Papa harapkan, yang waktu kamu pertama kali punya sepeda. Dan sekarang, waktu Papa melihat tidak memiliki sepeda anak tersebut, sekarang memiliki sepeda dan dia sukacita luar biasa. Dan waktu dia senang dan bersukacita, hati Papa senang melihat itu. Anak kami yang tadinya nggak ngerti, lalu dia lihat, lalu dia bilang, "Iya ya Pak, kenapa dia bisa bersukacita ya? Senang sekali ya kelihatannya ya." Ya, karena apa? Dia tidak punya, sekarang dia punya. Dia tidak pernah menanyakan ini bekas atau baru. Bagi dia sekarang punya. Dan sekarang Papa senang. Kamu senang gak ngeliat orang senang?
Lalu akhirnya dia bilang, iya ya Pak, dia senang. Saya sekarang belajar. Tadinya saya susah Pak, ngelihat orang senang, ya punya sepeda lebih bagus daripada saya susah Pak. Tapi pada waktu saya melihat orang yang tidak punya, saya dulu mungkin senang ngelihat dia karena dia tidak punya. Tetapi sekarang saya beda Pak, saya senang ngelihat orang yang tidak punya sekarang punya. Nah, setelah mendapatkan poin itu, barulah saya ajak anak kami ke tempat toko sepeda. Dan saya bilang, silakan kamu memilih sepeda. Dia langsung, betul Pak. Lalu dia pergi dan dia mencari. Tetapi pada waktu dia mau milik yang mirip dengan temannya itu, lalu dia berhenti. Lalu dia berkata sama saya, Pak, pasti ini lebih mahal ya. Tapi saya tidak mau. Karena saya mau Papa dan Mama senang pada waktu saya memilih yang lain. Wah, saya di situ sukacita. Oh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Di dalam kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa yang membuat kita bersukacita? Dan sukacita itu tidak pernah bisa digantikan. Melebihi daripada kelimpahan gandum dan anggur. Bapak Ibu, mari kita melihat dulu kita di situ loh Bapak Ibu. Murang, adanya marah, lalu juga mengalami kesusahan, kesulitan, dan akhirnya kita mempertanyakan Tuhan, keadilan Tuhan, sampai akhirnya kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa Tuhan kita mau mati bagi saya manusia yang berdosa, yang harusnya menuju kepada kebinasaan. Tetapi saya menuju kepada kehidupan yang kekal. Itulah sukacita yang tak tergantikan. Karena apa? Tadinya kita ke sini, sekarang kita menuju ke sana. Pertanyaan sekarang bagi saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita sekarang posisinya kita di sana atau posisinya di sini? Kalau posisi ke sana, tidak heran. Senangan kita beda sekali. Tetapi sekarang, firman Tuhan mengajak saya dan Bapak Ibu, mari. Karena apa? Tuhan yang telah memberikan sukacita kepadaku. Dan itu tidak tergantikan. Dan itu tidak akan bisa. Walaupun seluruh isi dunia. Bukankah Tuhan Yesus juga dicobai juga seperti demikian? Iblis mengatakan, lihat sekeliling. Itu semua menjadi milikmu. Asal kamu mau sujud menyembah kepada. Tapi Tuhan kita, Yesus Kristus menjawabnya. Tidak ada yang bisa menyembah kecuali kita sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebetulnya sekarang mari kita periksa. Waktu yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. 24 jam kita habiskan kemana? Kita aliran kemana? Nonton drakor boleh nggak? Boleh, bukannya tidak boleh. Tetapi akankah itu kita habiskan 24 jam satu hari kita habiskan hanya untuk itu? Atau pilihannya sekarang adalah apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan, itulah yang kita kerjakan sekarang, bukan? Periksa lagi yang kedua. Uang kita yang mengalir. Ya, Tuhan sudah memberikan berkat kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Uang kita yang
dapat daripada Tuhan. Kemana uang itu mengalir? Hanya untuk pakaian yang mahal kah? Hanya untuk membeli makanan yang sangat mewah kah? Kita pakai lagi untuk membeli alat-alat olahraga, kesehatan yang begitu mahal kah? Atau pilihan yang kedua, saya mau memakai uang yang ada pada saya pakai untuk membeli buku-buku rohani. Dan bukan hanya sampai situ saja. Buku kita baca, bagus ya, lalu kita beli, kita bagikan kepada orang yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari demi sehari, mari lakukanlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan disenangkan. Dan yang menarik, pada waktu kita memberikan orang sukacita, dan itu malah membuat kita juga bersukacita. Maukah kita melakukannya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, pakailah kami ini menjadi saluran berkat. Karena kami sudah mendapatkan sukacita yang daripada surga, yaitu mendapatkan Tuhan kami Yesus Kristus. Maka kami tidak mau terkecoh apa yang dilihat mata, apa yang dirasakan, tetapi kami mau Tuhan mengajari kami di dalam hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan saya. Tuhan, pakailah kami, dan biarlah sukacita kami menjadi penuh karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami manusia yang berdosa, dan sukacita kami yaitu menyukakan apa yang disukakan Tuhan, dan Tuhan suka atas waktu yang kami berikan untuk Tuhan, uang yang kami berikan kepada Tuhan, tenaga yang kami berikan untuk Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kami atas nama semua hamba Tuhan, majelis, dan jemaat GSK Kelapa Gading mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hilton yang telah menyampaikan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, yang mana nanti akan dilanjutkan untuk doa persembahan, doa syafaat, dan berkat oleh hambanya Bapak Pendeta Iwayan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi yang dilanjutkan nanti dengan amin amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kembali karena kami boleh ada di dalam ibadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memberikan roh kerinduan, semangat dalam ibadah kami. Justru di masa menjelang kedatangan Tuhan di masa hari ini, kami boleh semakin giat dalam ibadah kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah pada hari ini sudah memberkati kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang telah berkorban di atas bukit Golgota
untuk menebus menyelamatkan kami, memberikan sukacita surga, sukacita yang tak tergantikan oleh apapun juga. Engkaulah Yesus segala-galanya bagi kami. Biarlah dalam perjalanan kami ke depan, kami selalu memandang dan berjalan di dalam kekuatan kuasa-Mu, supaya kiranya sukacita surga, sukacita Yesus Kristus terus menaungi, bertakhta, melimpah, menguasai hidup kami. Engkaulah Yesus, sukacita yang tidak tergantikan itu. Terima kasih Tuhan, saat ini bersama dengan jemaat-Mu mengangkat dalam doa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah pergumulan yang juga semakin berat. Tetapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan bangsa ini. Tuhan tetap menyertai para pemimpin kami, baik yang duduk di legislatif, yudikatif, yang duduk di eksekutif, di lembaga KPK, TNI, Polri, dan juga seluruh petinggi negara dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, seterusnya. Kami sungguh bersyukur. Biarlah kiranya kami berdoa untuk para pemimpin yang duduk di posisi-posisi mereka masing-masing. Mereka tahu apa yang mereka harus buat untuk memajukan rakyat atau memajukan bangsa ini. Kami bersyukur bahwa program-program pemerintah sekalipun sulit namun tetap bisa berjalan, khususnya untuk melaksanakan vaksinasi yang sedang berlangsung ini. Tuhan memberkati supaya seluruh rakyat Indonesia nanti bisa menerima vaksinasi, sehingga pada akhirnya Indonesia bisa bebas dari tekanan intimidasi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, stamina ekstra untuk beliau selalu diberikan hikmat dari surga untuk bisa mengarahkan Indonesia ke arah yang lebih maju. Dan biarlah sungguh-sungguh pekerjaan nyata yang sudah dilakukan Tuhan memberkati bersama-sama dengan para menteri dan juga untuk seluruh para petinggi negara yang duduk dalam lembaga tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa untuk pekerjaan-Mu Gereja Sang Kristus dalam setiap gereja lokal yang ada di berbagai tempat dimanapun juga, dan juga sinode kami. Tuhan berkati. Kami berdoa teringat untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andrew yang sedang mengalami sakit penyakit matanya dan juga mungkin ada organ tubuh yang lain. Kami bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan ulur atas beliau, dan beliau boleh nanti mengalami pemulihan, kesembuhan, sehat kembali, dan akhirnya bisa melayani dengan segenap hati untuk boleh memimpin terus gereja-Mu sedang Kristus di Indonesia. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk seluruh keberadaan jemaat-Mu khusus di Kelapa Gading ini. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Terima kasih. Biarlah kiranya jemaat di Kelapa Gading tetap di dalam semangat perjuangan untuk mengiring Tuhan. Segala keperluan kebutuhan untuk masalah pekerjaan Tuhan, pengembalaan, Tuhanlah kiranya berkenan untuk menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, yang sudah sehat kami bersyukur, dan semua jemaat-Mu yang sehat bisa betul-betul menggunakan kesehatannya di dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, hari ini kami telah membawa persembahan. Biarlah segala persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, baik itu perpuluhan, persembahan syukur, sukarela, dan semua bentuk persembahan yang lain, setiap nominalnya kami bawa dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Dan masing-masing kami jemaat-Mu yang terus setia berjuang di dalam kami melayani Tuhan lewat persembahan, Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap pekerjaan, dan setiap usaha. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat dan doa persembahan yang boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya.
Amin. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Doa di tempat masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.